Selamat berjumpa kembali, eh, rekan belajar yang sangat aku. Eh, di materi kali ini, teori pembangunan akan mengangkat satu lagi tokoh yang sangat tidak asing lagi bagi kita, yakni eh, Thomas Robert Malthus. Robert Malthus itu adalah seorang ekonom sekaligus dia juga seorang ahli demografi asal Inggris ya. Dia ini dikenal dengan teori mengenai populasi atau kependudukan. Nah, teori ini berfokus pada hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dibandingkan dengan kapasitas sumber daya alam, terutama pada konteks pangan. Dasar pemikiran Malthus ini menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk itu memiliki kecenderungan untuk berkembang secara eksponensial. Jadi secara percepatan ya eksponensial atau geometris. Nah, sementara mengenai sumber daya alam itu hanya dapat berkembang secara uh, linear atau aritmatika. Nah, hal ini tentu saja akan menciptakan ketidakseimbangan yang berpotensi uh, menyebabkan kelaparan atau kemiskinan. Nah, di dalam soal hukum pertumbuhan populasi, Malthus punya pendapat bahwa pertumbuhan penduduk jika tidak ada penghalang ya, jika tidak ada penghalang, jumlah penduduk yang berkembang itu secara eksponensial ya. Jika tidak ada penghalangnya, jumlah penduduk itu akan berkembang secara eksponensial. Jadi eskalasi, percepatan gitu. Nah, artinya populasi itu akan menggandakan dirinya dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya 25 tahun itu sudah akan terjadi yang namanya pertumbuhan yang eksponensial di kependudukan ini. Nah, dalam soal pertumbuhan sumber daya pangan, sebaliknya produksi pangan itu hanya dapat berkembang secara linear atau aritmatika ya. Maksudnya dalam jumlah yang sangat terbatas, tidak bisa dikeber seperti halnya kalau pertumbuhan penduduk yang eksponensial tadi. Untuk sumber daya alam khususnya pangan ini sangat terbatas. Misalnya dalam satu unit sumber daya pangan itu hanya dapat ditambahkan setiap beberapa tahun. Nah, tentu saja ini akan menciptakan ketidakseimbangan antara populasi dan sumber daya. Nah, ketika populasi itu tumbuh dengan lebih cepat daripada produksi pangan, menurut Thomas Robert Malthus, uh, ini akan menjadikan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk tadi dengan jumlah pangan yang tersedia. Nah, akibatnya ada kemungkinan terjadi kelaparan. Satu, ada juga kemungkinan terjadinya penyakit dan ada juga kemungkinan terjadinya kemiskinan. Itu sebagai mekanisme kontrol ilmiah untuk mengurangi jumlah penduduk. Nah, jadi jumlah penduduk yang meledak atau ledakan populasi itu secara alamiah atau alam ini bisa melakukan pengendalian atau kontrol. Tapi ya itu tadi lewat cara-cara kelaparan, penyakit, kemiskinan. Nah, ini akan bisa mengurangi jumlah penduduk. Nah, faktor-faktor ini
kelaparan, penyakit, kemiskinan itu diharapkan akan dapat menurunkan populasi kembali ke tingkat yang dapat dipertahankan atau diseimbangkan dengan sumber daya yang ada, khususnya pangannya. Nah, eh, Thomas Robert Malthus ini juga bicara tentang apa ya, eh, apa itu kemiskinan. Menurut Malthus, mengemukakan bahwa kemiskinan dan kelaparan itu adalah akibat dari eh, pertumbuhan penduduk yang terlalu besar. Saya ulang ya, kemiskinan dan kelaparan itu adalah merupakan akibat alamiah dari adanya pertumbuhan penduduk yang terlalu besar. Nah, dalam konteks pembangunan, ini berarti bahwa jika pertumbuhan ekonomi itu tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan atau sumber daya yang lain, maka kemiskinan akan tetap menjadi masalah yang menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, lalu apa solusinya? Malthus atau penganut Malthus, Malthusian itu memberikan solusi. Salah satu solusinya adalah dengan membatasi populasi. Malthus mengusulkan bahwa untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, harus ada pembatasan pada jumlah kelahiran. Nah, ini bisa dilakukan melalui misalnya dengan cara menunda pernikahan atau membatasi jumlah keturunan atau anaknya. Itu solusi pertama. Solusi yang kedua, kontrol kematian. Ketika ketidakseimbangan terjadi, kemiskinan dan kelaparan akan menyebabkan kematian yang lebih besar. Yang ini akan mengurangi terhadap tekanan sumber daya alam, khususnya adalah pangan. Jadi, ketika terjadi ketidakseimbangan, maka kemiskinan dan kelaparan itu akan menyebabkan jumlah kematian manusia itu meningkat. Nah, oleh karena jumlah kematian ini meningkat, nah inilah yang akan mengurangi tekanan terhadap ketersediaan sumber daya alam, khususnya pangan. Itu maksudnya. Nah, lalu kemudian apa pengaruh terhadap teori pembangunan? Uh, Thomas Robert Malthus itu punya teori. Nah, atau teori daripada Malthus ini memiliki dampak besar dalam pemikiran tentang pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pembangunan, teori ini memperingatkan pada apa ya? Memperingatkan bahwa tingkat peningkatan yang signifikan dalam teknologi atau inovasi dalam produksi pangan, pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang karena ketidakseimbangan antara populasi dan sumber daya. Namun, teori ini sekaligus juga mendapatkan kritik, terutama setelah revolusi industri ya. Kemajuan teknologi dalam pertanian yang memungkinkan peningkatan produksi pangan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh Malthus saat mencetuskan teorinya tadi itu. Misalnya intensifikasi pangan, ekstensifikasi pertanian dan seterusnya. Eh, Kritik terhadap teori Malthus ini misalnya adalah dalam progres atau kemajuan teknologi. Bahwa kemajuan teknologi terutama dalam bidang pertanian, misalnya kalau di Indonesia dulu ada revolusi hijau ya, Green Revolution. Dalam soal misalnya revolusi hijau itu telah memungkinkan produksi pangan itu untuk bisa digeber lebih cepat, berkembang lebih pesat ya daripada yang diperkirakan atau yang digagas oleh Malthus. Inovasi-inovasi dalam pertanian dan peningkatan efisiensi produksi juga telah membantu menciptakan surplus pangan. Nah, teori populasi yang berlebihan
Ini juga kritik atas Malthus ini, dikritik teori populasi yang berlebihan. Banyak pakar ekonomi modern itu berpendapat bahwa Malthus itu terlalu pesimis tentang kemampuan manusia untuk mengatasi masalah kelangkaan pangan dan sumber daya yang lain. Faktor-faktor seperti urbanisasi, perubahan gaya hidup, lalu kebijakan pengendalian kelahiran itu ternyata dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan populasi. Nah, secara berkelakar di Indonesia itu sering diungkapkan bahwa dengan adanya banyak hiburan televisi saat itu, ternyata itu bisa meningkatkan jumlah kelahiran anak. Kenapa? Karena suami istri punya waktu lebih banyak dalam mengakses hiburan ketimbang untuk hiburan yang tanda kutip hiburan lainnya itu. Nah, kritik yang lain misalnya adalah dalam keterkaitan pembangunan sosial dan ekonomi. Selain faktor teknologi, ada juga faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pengendalian populasi seperti pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan regulasi atau kebijakan pemerintah. Harap diingat bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, itu pemahaman akan menunda usia pernikahan itu biasanya sangat relate di sana, sangat terkait di sana. Semakin berdaya seorang perempuan, itu juga akan berpengaruh pada eh, dalam soal usia pernikahan maupun apa itu keterlibatannya dalam melakukan pengaturan jumlah anak yang harus mereka lahirkan. Nah, kebijakan pemerintah pun sama, itu juga bisa membuat masyarakat itu bisa mengatur eh, keturunannya. Misalnya program keluarga berencana, 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Ini juga bisa menjadikan faktor atau penyebab bagi apa pengendalian jumlah populasi. Nah, relevansi teori Malthus kalau dihubungkan dengan pembangunan modern, Malthusianisme, ya, apa pikiran-pikiran Malthus maksudnya, itu dapat dilihat kembali dalam konteks masalah global. Misalnya seperti kelaparan di beberapa negara berkembang, terus krisis sumber daya, kemudian degradasi lingkungan. Nah, selain itu, isu ketimpangan distribusi sumber daya, misalnya kekurangan pangan, kekurangan air di beberapa bagian dunia, itu mungkin masih merupakan cerminan beberapa prinsip dasar dari teori Malthus. Meskipun dunia saat ini lebih mampu mengatasi masalah tersebut dengan teknologi. Nah, lalu kemudian apa yang dapat kita simpulkan ya dari teori-teori gagasan-gagasan Thomas Robert Malthus dalam soal pembangunan ini? Eh, Teori Malthus itu memberikan pandangan yang pesimis mengenai kemampuan dunia untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang besar. Meskipun banyak kritik terhadap pendekatan ini, pengaruh teori Malthus terhadap pemikiran tentang pembangunan, tentang kelaparan, dan tentang kemiskinan itu masih terasa sampai sekarang. Terutama dalam membahas tentang isu-isu ketidaksetaraan di sektor ekonomi dan sosial. Nah, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari gagasan Malthus. Lalu bagaimana teori dari pembangunan ala Thomas Robert Malthus ini jika dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang lain? Bisa saja, misalnya kaitan antara eh, pikiran Malthus dengan Smith, Adam Smith ya. Adam Smith sering dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Dikenal dengan teorinya tentang laissez-faire itu. Pemerintah tidak boleh intervensi atau terlalu cerewet ikut campur ke dalam pasar. Teori yang lain adalah invisible hand atau tangan tidak terlihat. Yang ini menjelaskan bagaimana individu
yang mengejar kepentingan pribadinya itu dalam skala luas, maka ini akan menghasilkan keuntungan bagi sebuah bangsa atau masyarakat secara umum. Nah, kaitannya dengan Malthus apa? Nah, Malthus dan Smith itu memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pembagian kerja dan efisiensi dalam produksi. Tetapi mereka berbeda dalam pandangan tentang pertumbuhan populasi dan dampak terhadap pembangunan. Smith optimis mengenai kemampuan pasar bebas untuk mengatur ekonomi dan mempercayai bahwa kemajuan teknologi dan inovasi dapat mendorong pembangunan. Tetapi di lain pihak, Malthus lebih pesimis. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan populasi yang cepat dapat melampaui kemampuan produksi pangan, yang pada gilirannya akhirnya akan membawa kelaparan dan kemiskinan. Malthus juga mengkritik pemikiran Smith mengenai kemajuan tanpa batas. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan populasi akan menjadi penghambat bagi kemajuan ekonomi. Nah, perbedaan pandangan. Smith mempercayai bahwa kebebasan ekonomi dan pasar yang kompetitif akan mengarah pada kemakmuran. Sementara Malthus lebih khawatir tentang ketidakseimbangan antara populasi dan sumber daya yang ini akan bisa menyebabkan krisis. Oke, itu dengan Adam Smith. Sekarang kalau Malthus dengan David Ricardo. Kita tahu bahwa David Ricardo, dia ini ekonom klasik juga, yang terkenal dengan teori keuntungan komparatif dan teori sewa tanah. Dia juga banyak memberikan pemikiran tentang distribusi pendapatan dalam ekonomi dan konsep hukum penurunan hasil atau law of diminishing return itu. Nah, sekarang kita lihat keterkaitannya. Kedua pemikir ini, maksudnya Malthus dan Ricardo, itu sepakat bahwa ada keterbatasan sumber daya alam yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, mereka menyoroti masalah ini dengan cara yang sedikit berbeda. Ricardo berpendapat bahwa seiring dengan pertumbuhan penduduk, semakin sedikit tanah yang dapat digunakan untuk pertanian yang akan meningkatkan biaya produksi pangan. Hal ini mengarah pada penurunan hasil marginal dari tanah. Ya, tadi itu hukum law of diminishing return yang sejalan dengan pemikiran Malthus mengenai kekurangan sumber daya untuk mendukung populasi yang terus berkembang. Malthus dan Ricardo juga sepakat bahwa distribusi pendapatan dan pertumbuhan populasi saling berinteraksi, di mana ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas produksi dapat menyebabkan kemiskinan. Nah, sekarang kita cari perbedaannya. Ricardo atau David Ricardo itu lebih fokus pada teori sewa tanah dan keuntungan komparatif sebagai kunci dalam menentukan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Tetapi di pihak lain, Malthus itu lebih fokus pada dampak pertumbuhan populasi terhadap sumber daya alam dan kestabilan ekonomi. Oke, sekarang kaitan Malthus dengan Mill. Nah, John Stuart Mill yang sudah pernah kita singgung, dia seorang filosof, juga seorang ekonom yang dia ini sangat berpengaruh dalam pemikiran ekonomi dan politik. Uh, Mill ini dikenal dengan pandangannya tentang utilitarianisme uh, dan kesejahteraan sosial, serta kontribusinya dalam teori ekonomi tentang keseimbangan pasar dan distribusi pendapatan. Nah, sekarang kita bicarakan kaitannya antara Mill dengan Malthus. Baik Malthus ataupun Mill itu punya pandangan yang sangat mirip dalam beberapa hal. Seperti misalnya perhatian terhadap dampak pertumbuhan populasi terhadap kesejahteraan sosial. Namun, John Stuart Mill memiliki pandangan yang lebih optimis dan lebih terbuka terhadap kemungkinan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul akibat pertumbuhan populasi. John Stuart Mill setuju dengan Malthus
bahwa jika populasi terus berkembang tanpa kontrol, akan dapat menimbulkan masalah dalam hal distribusi sumber daya dan kemiskinan. Namun, Mill lebih menekankan pentingnya intervensi sosial dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, seperti pengendalian kelahiran atau distribusi kekayaan yang lebih adil. Nah, sekarang kita cari bedanya. John Stuart Mill lebih optimis dibandingkan dengan Thomas Robert Malthus. Dalam apa? Dalam soal kemajuan teknologi dan pendidikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk. Mill juga lebih mendukung ide kesetaraan sosial dan pengaturan ekonomi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan Gunnar Myrdal? Nah, Malthus dan Myrdal ini memiliki perhatian terhadap masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam pembangunan. Sama, Malthus lebih fokus pada ketidakseimbangan antara populasi dan sumber daya, sementara Myrdal lebih menekankan pada faktor-faktor sosial dan ekonomi yang menghambat pembangunan. Kedua tokoh ini menyadari bahwa ketidaksetaraan distribusi sumber daya dapat menjadi hambatan bagi kemajuan ekonomi dan juga masalah sosial. Contohnya kemiskinan ya, yang mana itu harus diatasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Nah, sekarang kita lihat perbedaan pandangan di antara kedua tokoh ini. Gunnar Myrdal lebih menekankan pada pentingnya kebijakan intervensi dan peran negara dalam memperbaiki ketidaksetaraan. Sementara Malthus lebih melihat solusi pada pengendalian jumlah penduduk atau populasi atau melalui mekanisme alamiah. Apakah kelaparan, apakah kematian, apakah bencana, yang mana itu akan mengatur keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya alam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemikiran Thomas Robert Malthus tentang pembangunan sangat terkait dengan pemikiran tokoh lainnya. Apakah itu Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, dan juga Gunnar Myrdal. Meskipun mereka juga memiliki perbedaan pandangan terkait cara mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Malthus mengingatkan pada kita tentang dampak pertumbuhan populasi terhadap sumber daya dan potensi kemiskinan. Sementara pemikir yang lain tadi itu lebih menekankan pada peran pasar, kebijakan sosial, juga teknologi dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Nah, keterkaitan ini memberikan gambaran yang lebih kompleks mengenai teori pembangunan, di mana pertumbuhan populasi, distribusi sumber daya, dan intervensi sosial menjadi aspek yang juga sangat penting di dalam merumuskan solusi pembangunan ekonomi dan sosial secara berkeadilan. Teman belajar yang saya hormati, saya kira itu adalah eh, yang bisa saya sampaikan mengenai gagasan-gagasan yang diberikan oleh Thomas Robert Malthus pada pembangunan sebuah bangsa. Sampai jumpa.